Rahasia weton legi, si magnet rezeki yang sering dapat kejutan tak terduga. Pernahkah Anda merasa baru saja berniat membeli sesuatu, tiba-tiba ada transferan masuk tanpa alasan yang jelas? Atau di saat dompet Anda mulai menipis, tiba-tiba ada kawan lama datang membawa proyek besar? Jika Anda lahir di bawah naungan weton legi, fenomena kejatuhan rezeki ini bukanlah kebetulan semata. Primbon Jawa mencatat bahwa mereka yang lahir di hari legi memiliki pancaran aura yang berbeda, seolah-olah semesta selalu punya cara untuk mengisi kembali kantong mereka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bedah rahasia langit di balik keberuntungan weton legi. Sugeng rawuh di channel kami, tempat kita menyelami kearifan lokal dan rahasia perhitungan Jawa. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang weton legi, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Coba tuliskan di kolom komentar, apa weton Anda? Saya akan mendoakan siapapun yang menulis wetonnya hari ini, agar dilancarkan rezekinya minggu ini. Amin. Filosofi manis di balik nama legi, rahasia sang fajar dari timur. Dalam kosmologi Jawa yang adiluhung, setiap pasaran lahir membawa getaran energi yang unik. Namun, ada satu nama yang selalu mengundang senyum saat diucapkan, legi. Secara harfiah, legi dalam bahasa Jawa berarti manis. Namun, jangan salah mengartikan manis di sini hanya sebatas rasa pada indera pengecap saja. Manis dalam filosofi legi merujuk pada keindahan karakter, kelembutan batin, dan daya tarik yang sangat magnetis. Satu arah mata angin, cahaya dari timur. Legi bernaung di bawah arah timur. Dalam kepercayaan leluhur, timur adalah titik di mana matahari terbit, sang surya yang mengusir kegelapan. Inilah alasan mengapa orang yang memiliki weton legi seringkali dianggap sebagai pembawa harapan. Seperti sinar fajar yang memberikan kehangatan tanpa membakar, kehadiran orang legi di sebuah lingkungan biasanya membawa rasa nyaman. Secara spiritual, energi timur ini memberikan mereka ketajaman intuisi. Mereka seolah memiliki mata batin yang mampu melihat peluang sebelum orang lain menyadarinya. Inilah dasar pertama mengapa mereka sering kejatuhan rezeki, karena mereka berdiri di titik awal di mana cahaya rezeki itu pertama kali muncul. Dua elemen kayu, tumbuh dan mengayomi. Legi memiliki elemen kayu. Mari kita renungkan sifat kayu atau pohon. Pohon yang tumbuh dengan baik akan memberikan keteduhan, menghasilkan buah yang manis, dan menjadi rumah bagi makhluk lain. Orang legi memiliki karakter dasar sebagai pengayom. Mereka tidak suka melihat orang lain susah. Sifat manis, mereka termanifestasi dalam kepedulian sosial yang tinggi. Dalam hukum alam semesta, Law of Attraction, mereka yang memberi keteduhan akan menerima curahan air yang melimpah. Rezeki yang datang kepada orang legi seringkali merupakan balasan semesta atas perlindungan atau bantuan yang pernah mereka berikan kepada orang lain, bahkan tanpa mereka sadari. 3. Manis dalam tutur kata dan pergaulan. Inilah kunci utama keberhasilan mereka, diplomasi. Orang legi dianugerahi kemampuan berkomunikasi yang luar biasa. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kata-katanya tidak tajam, melainkan menyejukkan. Dalam dunia bisnis atau pekerjaan, kemampuan mengambil hati ini bernilai sangat mahal. Seorang legi jarang memiliki musuh abadi. Jika mereka masuk ruangan baru, aura mereka yang manis membuat orang lain merasa sudah kenal lama. Akibatnya, informasi-informasi berharga, peluang proyek, hingga bantuan finansial seringkali mendarat kepada mereka karena orang lain merasa sreg dan percaya kepada mereka. Itulah yang kita sebut sebagai rezeki yang jatuh dari langit, padahal benihnya ditanam melalui hubungan baik yang mereka bangun. 4. Simbolisme kemanisan batin. Dalam kitab Primbon, disebutkan bahwa mereka yang lahir di hari legi harus mampu menjaga kemanisan tersebut agar tidak berubah menjadi pahit. Jika seorang legi mampu menjaga kejujuran dan kerendahan hati, andap asor, maka energi positif dari arah timur akan terus mengalir tanpa henti. Mereka adalah sosok yang secara alami mampu menyaring energi negatif di sekitarnya dan mengubahnya menjadi harmoni. Jadi, jika Anda adalah seorang legi, sadarilah bahwa Anda lahir dengan tongkat magnet di tangan Anda. Kemanisan karakter Anda bukanlah kelemahan,
melainkan kekuatan terbesar untuk menarik kemakmuran masuk ke dalam hidup Anda. Naungan Sumur Sinabang Satria Wibawa, takdir menjadi magnet keberuntungan. Setelah kita memahami bahwa Legi adalah simbol kemanisan dari timur, kini kita masuk ke dalam rahasia yang lebih dalam. Mengapa rezeki weton Legi seringkali datang tanpa mereka duga? Jawabannya terletak pada dua naungan besar yang sering menyertai mereka dalam perhitungan primbon Jawa, Sumur Sinaba dan Satria Wibawa. Satu Sumur Sinaba menjadi sumber di tengah kekeringan. Bayangkan sebuah sumur di tengah desa yang gersang. Sumur itu tidak perlu berjalan mencari orang yang haus. Justru orang-oranglah yang akan datang berbondong-bondong membawa timba menuju sumur tersebut. Itulah filosofi Sumur Sinaba yang sering melekat pada weton Legi. Banyak dari Anda yang lahir di hari Legi, sadar atau tidak, sering menjadi tempat curhat, tempat bertanya, atau tempat meminta solusi bagi orang-orang di sekitar Anda. Dalam kacamata spiritual, ketika Anda menjadi sumber air atau solusi bagi orang lain, semesta secara otomatis akan menjaga agar volume air di dalam diri Anda tidak pernah kering. Inilah alasan logis di balik kejatuhan rezeki Anda. Rezeki itu datang sebagai bentuk, upeti, alam semesta karena Anda telah bermanfaat bagi orang lain. Seringkali, setelah Anda membantu memberikan saran kepada seseorang, tiba-tiba orang tersebut memberikan peluang bisnis, atau bahkan rezeki datang dari arah lain yang sama sekali tidak berhubungan. Dua Satria Wibawa, karisma yang membuka pintu tertutup. Selain Sumur Sinaba, beberapa weton Legi juga berada di bawah naungan Satria Wibawa. Jika Sumur Sinaba adalah soal kemanfaatan, maka Satria Wibawa adalah soal martabat dan kehormatan. Anda yang lahir dengan naungan ini dianugerahi aura kepemimpinan dan karisma yang membuat orang lain segan, bukan karena takut, tapi karena hormat. Dalam dunia nyata, naungan Satria Wibawa ini seringkali berwujud keberuntungan nasib. Anda mungkin merasa bukan orang yang paling pintar di kantor atau di lingkungan bisnis, tapi entah mengapa, atasan atau relasi besar selalu memilih Anda untuk memegang tanggung jawab penting. Mengapa? Karena aura Satria Wibawa memancarkan sinyal bahwa Anda adalah orang yang kompeten dan dapat dipercaya. Kejatuhan rezeki bagi pemilik Satria Wibawa biasanya berbentuk kenaikan jabatan yang mendadak, pemberian bonus yang tak terduga, atau menang dalam sebuah persaingan tanpa harus menjatuhkan orang lain. 3. Sinergi antara kecerdasan dan keberuntungan. Weton Legi yang dinaungi dua kekuatan ini memiliki kombinasi yang mematikan bagi kemiskinan, kecerdasan emosional, Sumur Sinaba, dan keberanian sosial, Satria Wibawa. Anda tidak hanya diam menunggu rezeki jatuh dari langit, tetapi aura Anda telah menciptakan gravitasi rezeki di sekitar Anda. Primbon menyebutkan bahwa orang Legi yang memahami takdir ini tidak akan pernah merasa kekurangan. Masalah finansial mungkin datang menyapa, namun karena mereka adalah sumur, air rezeki akan merembes kembali dengan cepat. Karena mereka adalah Satria, kemuliaan akan selalu mengikuti kemanapun mereka melangkah. Inilah alasan mengapa tetangga atau teman Anda mungkin heran, kok dia kelihatannya santai saja, tapi uangnya selalu ada. Itulah kekuatan naungan langit yang bekerja dalam diam. 4. Menjaga wadah rezeki tetap utuh. Namun, perlu diingat, Sumur Sinaba dan Satria Wibawa menuntut satu hal, integritas. Sebuah sumur akan ditinggalkan jika airnya berubah menjadi keruh atau beracun. Begitu juga dengan weton Legi. Jika Anda mulai menyalahgunakan kepercayaan orang lain atau menjadi sombong karena wibawa yang Anda miliki, maka sumur rezeki Anda bisa mengering dalam sekejap. Menjaga kerendahan hati adalah cara terbaik untuk memastikan naungan ini tetap memayungi hidup Anda hingga masa tua. Magnet rezeki, Tiban, menguak rahasia keberuntungan yang jatuh dari langit. Pernahkah Anda mendengar istilah rezeki Tiban? Dalam khazanah spiritual Jawa, Tiban berarti sesuatu yang datang secara mendadak, seolah-olah jatuh begitu saja dari langit tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Bagi banyak orang, ini mungkin dianggap sebagai keberuntungan buta atau sekadar kebetulan. Namun, bagi Anda pemilik weton Legi, Primbon mencatat bahwa fenomena ini adalah hasil dari tarikan energi magnetis yang sudah ada di dalam garis hidup Anda sejak lahir. 1. Filosofi gula dan semut, daya tarik alami. Mari kita gunakan perumpamaan sederhana. Di mana ada gula, di situ ada semut. Nama, Legi, yang berarti manis bertindak sebagai
gula, dalam alam semesta. Secara metafisika, energi yang manis dan tenang akan menarik getaran rezeki yang serupa. Rezeki tiban pada weton legi jarang sekali datang dalam bentuk kerja fisik yang sangat keras hingga berdarah-darah. Seringkali, rezeki itu datang lewat perantara yang tidak terduga, seperti seorang teman lama yang tiba-tiba menawarkan kerjasama yang sangat menguntungkan, atau bahkan memenangkan sesuatu yang tidak pernah Anda sangka sebelumnya. Kenapa ini terjadi? Karena weton legi memiliki vibrasi yang selaras dengan kelimpahan. Ketika batin Anda tenang, Anda secara tidak sadar sedang memancarkan sinyal ke semesta bahwa Anda adalah wadah yang siap diisi. Inilah yang membuat rezeki seolah-olah menemukan jalannya sendiri untuk mendatangi Anda. 2 rahasia, pulung, keberuntungan. Dalam ilmu primbon, dikenal istilah pulung atau cahaya keberuntungan. Weton legi dipercaya memiliki pulung yang bersifat cair dan mudah mengalir. Jika weton lain mungkin harus membangun bendungan yang kuat untuk menampung rezeki, weton legi justru seringkali kejatuhan, hujan, rezeki di saat mereka bahkan tidak membawa payung. Inilah sisi misteriusnya. Rezeki tiban ini sering muncul justru di saat-saat paling kritis. Ketika seorang legi merasa sudah di titik nadir atau merasa buntu, tiba-tiba ada saja tangan-tangan gaib atau keajaiban yang menolong. Entah itu berupa pelunasan utang dari orang yang sudah lama menghilang, atau menemukan peluang baru yang nilainya berkali-kali lipat dari kerugian yang dialami. Semesta seolah tidak membiarkan kemanisan weton legi hilang di telan pahitnya penderitaan. 3 kaitan dengan ketulusan, ikhlas. Namun, ada syarat gaib agar magnet rezeki tiban ini tetap aktif. Rezeki ini hanya akan jatuh kepada mereka yang memiliki sifat sumeleh atau berserah diri. Mengapa? Karena sifat legi yang berelemen kayu akan tumbuh subur jika tanahnya, batinnya, basah oleh ketulusan. Jika seorang pemilik weton legi terlalu ambisius, serakah, atau selalu merasa kurang, maka magnet rezekinya akan tertutup oleh energi negatif. Sebaliknya, ketika Anda bekerja dengan hati yang senang dan selalu bersyukur, maka kejatuhan rezeki akan menjadi agenda rutin dalam hidup Anda. Anda akan sering bergumam, kok tiba-tiba ada uang ya? Atau, kok pas sekali ya, lagi butuh malah ada yang kasih. Itulah tanda bahwa magnet rezeki tiban Anda sedang bekerja dengan sangat kuat. 4. Mengasah intuisi menjemput tiban. Rezeki tiban memang datang mendadak, namun ia membutuhkan pintu untuk masuk. Bagi weton legi, pintu itu adalah intuisi. Seringkali, rezeki tiban diawali dengan bisikan batin untuk pergi ke suatu tempat, menghubungi seseorang, atau mencoba hal baru yang remeh. Jangan abaikan bisikan itu. Seringkali, di balik tindakan sederhana itulah rezeki besar sedang menunggu untuk jatuh ke pelukan Anda. Jadi, bagi Anda para pemilik weton legi, mulailah menyadari bahwa Anda bukan sekadar pekerja keras, melainkan seorang magnet rezeki. Keberuntungan Anda bukan karena Anda lebih hebat dari orang lain, melainkan karena Anda adalah kesayangan semesta yang dijaga melalui jalan-jalan yang tidak masuk akal bagi logika manusia. Deretan weton legi paling beruntung. Siapa sang juara rezeki? Setelah kita memahami filosofi dan naungan spiritualnya, mungkin Anda bertanya-tanya, dari semua weton yang berakhiran legi, mana yang paling kuat daya pikat rezekinya? Meskipun semua legi membawa benih kemanisan, Primbon Jawa mencatat ada beberapa kombinasi yang memiliki garis langit paling terang dalam urusan materi. Mari kita bedah satu persatu. 1. Jumat legi. Sang pemilik doa dan simpati Jumat legi sering disebut sebagai weton yang paling dikeramatkan. Memiliki Neptu 11, mereka berada di bawah naungan Sanggar Waringin. Ibarat pohon beringin yang besar, mereka adalah tempat bernaung bagi banyak orang. Mengapa mereka sering kejatuhan rezeki? Karena mereka adalah sosok yang paling mudah menaruh iba dan menolong orang lain. Dalam hukum tabur tuai, doa-doa dari orang yang mereka tolong itulah yang mengetuk pintu langit. Rezeki Jumat legi seringkali datang dalam bentuk bantuan tak terduga saat mereka sedang terjepit, atau kemudahan dalam urusan birokrasi dan relasi. Mereka adalah anak emas dalam pergaulan sosial. 2. Sabtu legi, si cerdas penguasa peluang. Dengan jumlah Neptu 14, Sabtu legi berada di bawah naungan lakuning rembulan. Seperti bulan yang menyinari malam,
Mereka memiliki pesona dan kecerdasan yang mampu memecahkan kegelapan atau masalah. Kejatuhan rezeki bagi Sabtu Legi biasanya berasal dari buah pikirannya. Mereka sangat pandai melihat celah bisnis yang tidak dilihat orang lain. Jika orang lain menganggap sebuah barang adalah sampah, Sabtu Legi bisa mengubahnya menjadi emas. Rezeki mereka adalah rezeki strategi. Mereka tidak perlu berkeringat paling banyak, tapi mereka berpikir paling tajam. Itulah sebabnya, rezeki besar sering mendatangi mereka lewat ide-ide brilian yang dihargai mahal oleh orang lain. 3. Rabu Legi, Sang Wasesa Segara, rezeki seluas samudra. Rabu Legi memiliki Neptu 12. Dalam primbon, mereka sering dikaitkan dengan naungan Wasesa Segara. Artinya, rezeki mereka ibarat air laut, luas, dalam, dan tidak pernah habis. Meskipun air laut surut, ia akan selalu pasang kembali. Kekuatan utama Rabu Legi adalah tata krama dan kejujuran. Mereka adalah tipe orang yang sangat menghargai komitmen. Hal ini membuat para investor atau mitra bisnis sangat percaya kepada mereka. Kejatuhan rezeki bagi Rabu Legi biasanya datang lewat kepercayaan skala besar. Sekali mereka dipercaya, maka aliran rezeki akan mengalir deras seperti sungai menuju laut. 4. Senin Legi, si tekun yang memanen keajaiban. Senin Legi memiliki Neptu 9. Meskipun jumlah Neptunya tidak terlalu besar, mereka berada di bawah naungan Aras Tuding. Artinya, mereka sering ditunjuk atau terpilih. Pernahkah Anda melihat orang yang biasa-biasa saja tapi selalu dipilih untuk mendapatkan hadiah, kenaikan jabatan, atau proyek menarik? Itulah Senin Legi. Rezeki mereka adalah rezeki pilihan. Keuletan mereka yang luar biasa membuat semesta tidak tega membiarkan mereka kekurangan. Mereka mungkin memulai dari bawah, tapi mereka memiliki grafik kenaikan hidup yang paling stabil dibandingkan legi lainnya. 5. Selasa Legi, si kecil yang penuh kejutan. Selasa Legi memiliki Neptu terkecil, yaitu 8. Namun, jangan remehkan mereka. Mereka bernaung di bawah lakuning geni, layaknya api. Api jika dikelola dengan baik akan menjadi energi yang luar biasa. Rezeki Selasa Legi seringkali bersifat ekstrim. Mereka mungkin mengalami masa sulit, namun dalam sekejap bisa berbalik menjadi sangat kaya raya karena sebuah keberuntungan mendadak. Rezeki mereka seringkali datang dari keberanian mereka mengambil risiko yang tidak berani diambil oleh orang lain. Pantangan dan penghambat rezeki, mengapa magnet keberuntungan bisa meredup? Sahabat Primbon, meskipun weton Legi dianugerahi garis tangan sebagai magnet rezeki, bukan berarti aliran rezeki itu akan selalu mengalir tanpa hambatan. Ibarat sebuah keran air, ada kalanya keran tersebut tersumbat oleh kotoran sehingga air yang seharusnya deras hanya keluar setetes demi setetes. Dalam ilmu titen Jawa, ada beberapa pantangan keras yang jika dilanggar oleh weton Legi, akan membuat energi, kemanisan, mereka berubah menjadi pahit. Mari kita bahas agar Anda bisa menghindarinya. 1. Racun kesombongan. Adigang, adigung, adiguna. Hambatan terbesar bagi weton Legi adalah kesombongan. Karena sifat alami Anda yang sering mendapatkan kemudahan, ada risiko besar Anda merasa bahwa semua keberhasilan itu adalah murni karena kehebatan Anda sendiri. Dalam filosofi Jawa, ada istilah adigang, adigung, adiguna, mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian secara berlebihan. Begitu seorang Legi mulai meremehkan orang lain atau merasa paling benar, karena merasa dirinya adalah sumur sinaba, maka seketika itu juga vibrasi magnet rezekinya akan tertutup. Alam semesta akan menarik kembali kemudahan-kemudahan tersebut, agar Anda kembali belajar tentang kerendahan hati. Ingatlah, air rezeki hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jika hati Anda terlalu tinggi, rezeki tidak akan bisa hinggap. 2. Jebakan gengsi dan sifat boros. Weton Legi, terutama yang berada di bawah naungan Satria Wibawa, sangat mencintai kehormatan dan harga diri. Namun, sifat ini seringkali terpeleset menjadi gengsi yang berlebihan. Banyak pemilik weton Legi yang ketika kejatuhan rezeki tiban, mereka langsung menghabiskannya untuk barang-barang konsumtif demi terlihat berwibawa di mata orang lain. Ini adalah kesalahan fatal. Energi Legi adalah elemen kayu. Kayu butuh waktu untuk tumbuh menjadi pohon yang besar. Jika setiap kali tunas rezeki muncul Anda langsung memetiknya hanya untuk pamer,
maka pohon rezeki Anda tidak akan pernah rimbun. Kejatuhan rezeki yang sering Anda alami bukanlah sinyal untuk berfoya-foya, melainkan amanah untuk dikelola agar bisa menjadi peneduh bagi orang lain. 3. Kaku dan keras hati, kayu yang kering. Sebagai pemilik elemen kayu, Anda harus tetap hidup. Kayu yang hidup itu fleksibel, bisa mengikuti arah angin namun akarnya tetap kuat. Sebaliknya, kayu yang mati itu keras dan kaku. Pantangan bagi weton legi adalah menjadi orang yang keras kepala atau sulit menerima masukan. Jika Anda menutup telinga dari nasihat orang lain, maka Anda sedang mengeringkan sumur Anda sendiri. Rezeki weton legi banyak datang dari hubungan baik dan diplomasi. Begitu Anda menjadi pribadi yang kaku, pemarah, atau pendendam, maka orang-orang yang merupakan perantara rezeki Anda akan menjauh. Kayu yang kaku akan mudah patah saat diterjang badai masalah. 4. Mengabaikan bakti kepada orang tua dan leluhur. Dalam primbon Jawa, keberuntungan weton legi sangat bergantung pada restu langit. Pintu langit yang paling dekat di dunia ini adalah orang tua. Banyak kasus di mana seorang weton legi yang rezekinya mendadak, mampet, atau seret, ternyata karena mereka sedang memiliki ganjalan atau konflik dengan orang tua. Bagi Anda yang lahir di hari legi, menyakiti hati orang tua sama saja dengan menghancurkan magnet rezeki Anda sendiri. Restu mereka adalah pupuk terbaik bagi elemen kayu Anda untuk terus berbuah manis. 5. Lupa bersedekah di hari lahir, wetonan. Bagi orang Jawa, mengabaikan hari lahir atau wetonan tanpa rasa syukur adalah sebuah kelalaian spiritual. Rezeki, tiban, yang Anda dapatkan seringkali adalah titipan untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Jika Anda menjadi pribadi yang pelit dan hanya menumpuk harta untuk diri sendiri, maka alam akan menciptakan cara paksa untuk mengeluarkan harta tersebut, entah lewat musibah, sakit, atau kerugian bisnis. Menjemput rezeki langit, cara mengunci keberuntungan agar terus mengalir. Kita telah sampai pada bagian akhir sekaligus yang terpenting. Jika di pembahasan sebelumnya kita membahas potensi dan hambatan, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara memastikan agar kejatuhan rezeki ini tidak hanya terjadi sesekali, tapi menjadi aliran yang permanen dalam hidup Anda. Sebagai pemilik weton legi, Anda memiliki kunci khusus untuk membuka gerbang langit. Berikut adalah rahasia praktis menurut primbon Jawa untuk menjemput rezeki tersebut. 1. Ritual syukur di hari wetonan. Laku prihatin. Hari lahir Anda atau wetonan, misalnya setiap Senin legi atau Jumat legi yang jatuh setiap 35 hari sekali, adalah waktu di mana energi Anda berada di titik puncak. Primbon menyarankan untuk melakukan laku prihatin pada hari tersebut. Tidak perlu ritual yang berat. Cukup dengan berpuasa 1 hari atau memberikan sedekah, pancuran, memberi makan atau uang kepada orang yang membutuhkan tanpa diminta. Tindakan ini berfungsi untuk membersihkan wadah rezeki Anda. Ibarat sumur, setiap 35 hari sekali Anda menguras kotorannya agar air yang muncul tetap jernih dan manis. 2. Menyelaraskan diri dengan elemen timur dan kayu. Karena legi bernaung di timur dengan elemen kayu, cara terbaik menjemput rezeki adalah dengan bangun sebelum fajar. Sinar matahari pertama dari timur adalah makanan bagi jiwa weton legi. Menghirup udara pagi sambil menghadap ke timur dipercaya dapat memperkuat aura magnet rezeki Anda. Selain itu, hiasilah lingkungan tempat Anda bekerja dengan unsur tanaman atau warna hijau. Tanaman yang tumbuh subur di sekitar Anda akan membantu menstabilkan emosi dan menjernihkan pikiran, sehingga ide-ide kreatif yang mendatangkan uang akan lebih mudah muncul. 3. Praktik sumeleh, berserah yang dinamis. Rahasia terbesar kejatuhan rezeki adalah kemampuan untuk sumeleh, yaitu sikap pasrah setelah berusaha maksimal. Weton legi seringkali mendapatkan rezeki justru saat mereka berhenti mencemaskannya. Ingatlah filosofi sumur yang kita bahas di pembahasan sebelumnya. Sumur tidak pernah mengejar orang yang haus. Ia hanya memastikan dirinya memiliki air yang jernih. Begitu juga Anda. Fokuslah pada memperbaiki kualitas diri, meningkatkan keahlian, dan membantu sesama. Saat Anda tidak lagi terobsesi mengejar uang, uanglah yang akan merasa haus dan mencari sumur Anda. 4. Menjaga ucapan sebagai doa. Hati-hati, weton legi memiliki kutukan sekaligus berkah pada lidahnya. Saking manise, dadio nyoto,
karena saking manisnya, bisa menjadi nyata. Jangan pernah mengutuk diri sendiri dengan kata-kata seperti, "Saya lagi susah," atau "Rezeki saya lagi seret." Karena vibrasi Anda kuat, ucapan negatif akan menjadi penghalang rezeki yang nyata. Biasakan mengucapkan kata-kata kelimpahan. Katakanlah, "Rezeki saya selalu datang di waktu yang tepat," atau "Semesta selalu menyediakan jalan bagi saya." Ucapan yang positif adalah doa yang langsung mengetuk pintu langit. 5. Menjadi perantara berkah. Rezeki langit jatuh kepada mereka yang tangannya terbuka, bukan yang tangannya mengepal. Jadilah perantara rezeki bagi orang lain. Semakin banyak Anda menjadi saluran berkat bagi keluarga, teman, atau orang asing, semakin deras tekanan rezeki yang akan dikirimkan semesta melalui Anda agar bisa Anda salurkan kembali. Itulah rahasia mendalam di balik fenomena kejatuhan rezeki bagi Anda pemilik weton legi. Ingatlah, keberuntungan bukan hanya soal angka dan hari, tapi soal bagaimana Anda menjaga hati agar tetap manis, seperti nama weton Anda. Jika Anda merasa mendapatkan pencerahan dari video ini, silakan klik tombol like dan share video ini kepada teman-teman Anda. Mungkin mereka sedang menunggu pesan ini untuk bangkit dari keterpurukan. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan sebelum saya pamit, saya ingin tahu, kejutan rezeki apa yang paling tidak terduga yang pernah Anda alami? Ceritakan di kolom komentar. Mari kita saling menginspirasi dan mengamini doa satu sama lain. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga keberuntungan dan keselamatan selalu menyertai langkah Anda. Rahayu, Rahayu, Rahayu.